What's up bro, kembali lagi bersama gue Helmi M di channel yang gak jelas, yang ngalor ngidul wetan kulon. Tapi di video ini gue akan memberitahu kepada kalian edukasi tentang mencari pekerjaan. Oke? Terus simak terus video ini. Gue mau ngasih lihat satu video ini tentang seorang ini si mas-mas ini, si abang-abang ini yang berpakaian kemeja warna merah. Langsung aja, lu tonton aja dulu ya. Kita tonton dulu, oke. Penipuan guys. Oke, naik ke atas interview sama langsung manajer HRD. Sama manajer HRD itu dia bilang kita ditempatkan di PT Logistik lah ya, Finland. Erina. Iya, Bu Erina, dengan Ibu Erina Indi kalau nggak salah. Terus dia dimintai nominal, tadinya dia minta 1,7 juta. Oh iya. Saya bilang nggak ada. Saya bilang saya buat uang pas katanya buat balik ke Tangerang. Kalau mau ke saya ya ada 50.000. Udah 100.000 aja katanya. Ya udah saya kasih 100.000 masih bisa. Terus saya ditaruh lagi ke atas, ke ruangan atas untuk menghadap pimpinan. Sampai di pimpinan saya disuruh nanti disuruh kembali lagi, dikasih informasi lagi. Kalau saya nanti dikabarin sore itu saya kalau ada uang 1,7 saya hari ini langsung kerja ataupun besok katanya. Oh gitu. Tapi saya bilang oh saya tidak ada kata saya uang segitu. Ya udah nanti sore akan dikasih tahu lagi, kasih info lagi. Ya udah makasih kata saya. Ini juga nih. Oh, Mbak mendingan pulang aja. Tadi sengaja sorry ya saya rekam ya. Tadi sengaja saya foto. Perasaan saya emang udah nggak enak. Terus dia langsung nyamperin. Kenapa saya foto tanpa izin? Biasanya kan kita biasa ya kalau nge-pub di hari kerja gitu ya. Mau ngelamar kerja. Cuma dia langsung marah-marah, langsung naik pitam dia. Kenapa saya foto-foto tanpa izin, suruh hapus. Langsung saya hapus depannya dia gitu. Cuma saya foto lagi diam-diam. Cuma dia marah-marah lagi. Infoin ke temen-temennya kalau misalnya itu jangan, bahaya banget. Ini mau saya laporin sih. Dia udah tahu, makanya pas saya ini kan dia minta hapus. Dia bilang dia marah-marah gitu, ngapain hapus? Dia juga nggak selama di lapangan kan. Foto, saya suruh rekam lagi dia. Saya tadi ketemu itu. Iya, makanya Saya di dalam. makanya saya tanyain bang ini masih mau saya tarik, ternyata udah jadi di dalam. Iya. Ini emas yang ini udah kena berapa mas? 100.000. Tapi dipintain 1.700.000. Pak kamu bayar? Iya. Iya, karena emang Kalau kalian saya nggak bakal ada yang tahu berarti. iya. Satu kan, tapi dicontoh. Dan kalau misalkan saya nggak foto, dia nggak nyamperin, kita nggak ribut, nggak akan ada yang tahu. Soalnya saya kan udah orang lapangan sering foto-foto ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma saya curiga dia marah-marah. Oh. Makanya saya bilang udah langsung cabut aja, ini nggak benar ini. Terus pas abang ini bilang oh ini tipu-tipu ya gitu, oh dia langsung marah-marah. Marah makanya anak hitam tadi. Iya. Yang tipu-tipu itu yang ngebegitin orang ya. Iya. Hitam kan ya. Sebenarnya saya dari awal nyampe saya udah tahu banget ya, ini udah nggak benar. Saya udah tahu kan. Tapi kata saya paling kalau hilang saya siap korban, bilang 100.000 kata saya. Emang benar saya udah ngerisikoin dari awal, udah pasti hilang duit saya 100.000. Iya. Saya baru mengetahui ini kan, saya udah 2 kali nih, tapi saya yang pertama nggak ketipu, yang ini hilang duit saya 100.000 nih, lumayan. Kemarin saya di sana juga tuh di Batang Merah, sama. Di Dewi Sartika juga ada. Karena saya curiganya kok di ruko pak, di ruko. Soalnya di dekat rumah saya, daerah rumah saya juga ada ruko penipuan juga kok di ruko. Biasanya kan kalau itu kan perkantoran gitu ya, gedung sendiri. Ini kok ruko udah gitu sepi. Sekitarannya juga ruko-rukonya sepi, makanya saya curiga langsung saya foto. Marahlah dia nyamperin saya. HRD-nya udah kayak polisi. Minta 300,
nggak ada. Saya bilang 200 nggak ada. 100 ada ini 50.000 kata saya kan bilang kan. Kalau 1.000 aja katanya, udah nggak apa-apa katanya. Oh, kayak gitu. 100.000. Iya. Oh, berarti itu udah lama kali ya kayak gitu ya. Iya. Iya. Ya udahlah. Saya itu tanya kirain bukan di ruko ya. Kalau di ruko itu udah 80% gitu Pak. Iya Pak, buat mbaknya ya, maksudnya buat pengalaman aja. Pak ya, hampir 90% kalau lowongan kerja terus penerimaannya di ruko, apalagi keadaannya situasinya sepi kayak gitu ya, samping-sampingnya kosong, itu pasti penipuan. Kalau di dekat rumah saya itu dia di apa namanya kayak disandra gitu, sampai dia bisa ngasih uang, baru kita dikeluarin kayak gitu. Makanya hati-hati banget. Tapi ini masih enak ini, dia masih halus. Kalau saya dulu itu ditahan, nggak bisa keluar. Iya. Nah itu, Rata-rata kita Ini termasuk ya lumayan lah. Nah, makanya tadi gue naik pitam itu. tadi saya karena dia naik pitamnya karena gue mau didorong gitu. Terus yang masa nggak boleh foto-foto sih? Lu Iya. kalau bener lo ini dong. Iya. Jadi gue pernah di posisi si mas-mas ini, dan gue pernah menjadi korban pekerjaan bodong gitu. Jadi ceritanya waktu itu gue pas kerja di Depok. Pas kerja di Depok gue jenuh dengan kerjaan gue. Gue pengen nyari sesuatu yang baru. Akhirnya gue cari-cari di internet, ada tuh, nemuin tuh info loker ya kan. Gue klik, gue tulis alamatnya, ya kan. Gue cari di ini, di di apa namanya, di maps. Di map gue cari itu di daerah Cililitan samping PGC. Gue inget banget tempatnya, gue inget banget tuh anjing. Di Cililitan samping PGC. Gua berangkat ke sana dengan niat bersungguh-sungguh, dengan ingin mendapatkan pekerjaan PAM. Nyampe di sana kan, gua ditipu. Gua sedih banget, hancur banget, patah banget harapan gua karena oknum-oknum yang kayak begini nih. Gue tuh bingung ya. Awal mulanya sih gue bingung kenapa? Karena pekerjaannya di satu ruko gitu, kayak sepi banget kayak gitu, kayak ini apa nih, PT apa ini? Tapi ya namanya orang nyari kerja ya nyoba aja gitu loh. Gue masuk ya kan, dengan bawa tas, dengan bawa amplop coklat, ya. Max coklat, dengan harapan agar gue diterima. Akhirnya gue dipanggil tuh sama si oknum-oknum itu, bangsat oknum-oknum itu. Mukanya gue masih inget sih, sedikit gue masih inget. Gue masuk ya kan, gue ditanya, ini satu ya, lo harus perhatiin ketika oknum mereka yang mau wawancarai lo itu ngomongnya cepet banget, sehingga lo sedikit merespon sedikit banget. Itu gue juga gak tahu ya, karena mereka begitu pas ngomong itu begitu sangat meyakinkan kita agar kita masuk ke perusahaan mereka. Mereka ngomong ABCDF G kalau memang project ABCDF project. Pas ada pertanyaan, gua nanya nih waktu itu, di mana ya kantornya? Oh di sini, di sana, di sini. Ya. Udah tuh. Gak lama mereka minta uang. Waktu itu minta 300.000. Anjing lah, 300.000. Gue nggak ada.
Gua kasih 100.000 tuh. 100.000 tuh. Hilang tuh 100.000 gua udah. Kata mereka hari Senin gua tuh hari kapan ya? Hari Sabtu kalau nggak salah gua ke tempat itu dan mereka bilang hari Senin atau hari Minggu gua lupa ya. Pokoknya mereka harus ke sini lagi, ke tempat ini lagi. Oke kata gua dengan percaya diri ya kan. Gua pulang tuh. Gua seneng gua cerita sama abang gua gini gua mau kerja di sini gini kata gua. Semangat banget lah. Tadi dulu ngebacot dulu. Dia temani lu Rong. Gue seneng banget gue cerita. Nah, awalnya gue belum cerita tuh sama kakak gue yang di Depok. Ya kan? Ceritanya gue sama teman-teman gue doang. Sama pekerja-pekerja doang. Gue mau pindah gini. Kayak gitu. Gue belum cerita sama kakak gue. Ya kan? Nah, satu waktu besoknya hari Senin kalau hari Minggu gue kesana lagi kan. Gue kesana lagi. Oh belum, ntar dulu nih, gue ceritain dulu. Gue mendapatkan uang 300.000 dulu, gue ceritain nih. Kan disuruh datang lagi, terus bayar 300.000 kan. Jadi pas malam, apa ya, malam Minggu atau malam Senin, gue nggak tahu. Gue tuh main ke rumah, ke tempat temen gue. Temen gue itu di Jakarta daerah mana ya itu namanya anjing lupa. Sunter atau apalah gue lupa itu. Pokoknya di sana. Gue dari Depok nih ke Jakarta ke sana. Nemuin temen gue ya kan. Terus gue cerita gini gue mau kerja di daerah Celilitan gini deket PGS gini gue cerita. Akhirnya gue minjem uang tuh ke temen gue 300.000. Anjing banget nih bangsat. 300.000 nih. Ya, dipinjemin dong sama temen gue. Gue ganti ya nanti gitu. Kalau udah diterima iya santai aja. Malamnya jam besoknya kayaknya. Gue lupa tuh. Entah malam atau kayaknya malam deh. Kayak malam ya. Malamnya gue pulang lagi tuh. Sekitar jam 10 gue pulang ke Depok. Nah gue tuh cuma bawa duit 300.000 dari teman gue itu. Nggak ada, gue nggak bawa duit lagi ya kan. Di jalan di jalan Jakarta itu kan gede ya. Anjing banget nih. Gue kan di Depok ya gitu-gitu aja ya. Gue jarang banget ke Jakarta ya. Di Depok kayak gitu-gitu aja. Maksudnya lampu merahnya jarang karena gue di jembatan Serong di diemnya kan. Jembatan Serong untuk ukuran lampu merah kan jarang banget ya. Nah di Jakarta tuh ada jalan simpang 4 kalau nggak salah. Pokoknya dua jalur gitu ya kan, simpang 4. Lampu merahnya itu di seberang sana. Pokoknya di seberang lah lampu merahnya. Dan gue nggak tahu tuh. Ya kan gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu itu lampu merah ya kan. Buat terobos aja. Ketilang dong. Maksudnya gue belum terobos, pas gue mau terobos ternyata mobil yang di sebelah kiri gue, motor yang kendaraan di sebelah kiri gue pada lewat. Gue shock berat, shock breaker di situ. Kayak anjing, lampu merah kata gue. Gue mundur lagi dong. Untungnya nggak terjadi apa-apa sama gue. Gue nggak tahu. Ternyata di seberang sana polisi udah nungguin gua anjing, udah standby nungguin gua nyebrang. Gua kan balik lagi tuh nungguin lampu hijau kan. Pas gua nyebrang langsung dong diberhentikan oleh polisi. Kata gua, bangsat. Mana gua nggak punya duit gua segitu-gitunya lagi, mana buat kerja ya kan. Karena gua ditilang tuh
tapi gue bisa berdamai dengan basa-basi lah biasa sana sini. Akhirnya gue bayar habis itu 100.000, gue hilang tuh duit gue tuh hilang 100.000 jadi 200.000 dong duit gue. Singkat cerita gue pulang lah ke Depok. Di Depok gue bingung dong, anjing duit gue kurang lagi 100.000 kata gue bingung dong. Adalah gue dagang dulu tuh, siangnya gue dagang dulu, dagang roti, dapet 70.000, sisanya gue kayaknya pinjam ke temen gue kalau nggak salah. Nah, habis dapet itu gue langsung mandi dong, bergegas mandi pakai kemeja, rapi banget waktu itu gue pakai jaket rapi, ganteng banget, ganteng maksimal. Nah, singkat cerita gue berangkat tuh ke Cililitan ke PGC. Sesuai kan udah janjian ya, gue masuk gini-gini ABCDFG aja ngomong bacot gak jelas gitu kan si oknum-oknum ini. Gue bayar dong 300.000 cas. Kenapa gue bisa sepercaya itu? Karena mereka itu nunjukin satu amplop apa gitu yang mereka bilang kalau dan mereka mengiming-imingi jabatan yang lumayan, kayak kamu bisa aja jadi staf HRD terus kamu tinggal di sini kayak gitulah, mengiming-imingi apa namanya anjing karena jabatan yang lumayan eksis lah, lumayan tinggi. Oh iya kata gua, terus mereka ngasih satu kayak meyakinkan kayak surat apalah gua nggak tahu, lupa untuk PT itu. Jadi tuh kata mereka tuh ngomongnya PT-nya tuh di sana, nanti kita anterin di sana kalau administrasi udah beres. Oke, kata gua. Pulang tuh gua, ya kan. Pulang gua cerita tuh ke kakak gua yang cewek di Depok, ya kan. Kak, gua gini. Terus kakak gua bilang nyeletuk, kalau nyari kerja, terus kalau si orang itu minta uang, jangan diterusin. Itu pembohongan, kata gua. Hah? Masih? Gua udah hilang 400.000. 400.000. Gua udah hilang, anjing, kata gua. Bangsat gua. Capek-capek gue minjem, akhirnya di situ gue nggak lanjutin lagi karena gue ikutin omongan kakak gue. Nah, terus gue di sosial media di mana ini ya, gue lupa dapetin video ini di mana. Mohon maaf banget buat si Mbak, buat orang yang punya video ini gue angkat, maksudnya gue tampilin di YouTube gue minta maaf banget karena gue lupa namanya siapa, gue nggak tahu, lupa nggak ngambilan dari mana, gue lupa, sorry banget. Nah, gue ketemu orang ini nih, si mbak ini, si mas ini lamar kerja. Gue keinget kejadian gue, oh ternyata gini ya, maksudnya kenapa sih orang-orang tuh jahat banget untuk menipu seseorang yang bener-bener berharap pekerjaan gitu loh. Mereka tuh bener-bener niat loh pekerjaan, karena kita juga kan nggak tahu mereka dari daerah mana, punya harapan besar untuk siapa, untuk orang tuanya lah, untuk adik-adiknya lah, untuk ini itulah. Dan mereka pas di pekerjaan itu ditipu dengan sejahat-jahatnya sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Gua miris banget sih karena kejadian kayak begini. Mas gua yang lebih anjingnya banget itu kan ada security ya. Kita itu di sana tuh ada security, ada security-nya, dan security-nya juga kayaknya dibayar sih. Terus gua kenapa maksudnya banyak mengorbankan orang-orang demi kepentingan pribadi gitu. Kan dia juga, mereka si oknum-oknum tai ini kan nggak tahu kan mereka mendapatkan uang untuk pergi ke tempat sana dari mana atau punya harapan yang gimana, kan mereka juga nggak tahu ya si oknum-oknum ini. Nah jadi buat kalian nih para pencari pekerjaan, gua saranin hati-hati banget untuk
mencari pekerjaan. Kalau misalkan kalian ragu, misalkan ke tempat kerja nih, misalkan ketemu di internet atau di mana lah gitu. Terus pas didatangi di tempat kerjanya kalian ragu, kok tempat kerjanya kayak gini ya, gini-gini. Terus pas begitu masuk, keraguan lo mulai bertambah, mending lo cabut. Mending lo cabut secabut-cabutnya. Jangan berharap lebih. Dan satu lagi, kalau misalkan lo nyari kerjaan, terus di awal udah minta uang, jangan dilanjutin. Itu penipuan. Serius, itu penipuan. Dan nanti yang akan menyesal kalian sendiri. Harusnya sih ya, gue nggak tahu sih kalau hal-hal begini melapor sama siapa. Harusnya kayak mungkin orang-orang penting kali ya bilangnya. Kayak orang-orang penting tuh prihatin lah sama keadaan-keadaan yang kayak begini, karena ini sangat-sangat meresahkan, memanfaatkan situasi yang merugikan bagi banyak orang sih. Mungkin segitu aja video untuk kali ini. Buat kalian yang, sekali lagi buat tegasin, buat kalian yang pencari kerja, punya harapan besar, hati-hati banget buat nyari kerja, hati-hati banget buat memilih pekerjaan, hati-hati banget, bener-bener hati-hati. Pokoknya kalau di awal udah minta uang, terus PT-nya nggak jelas di mana, terus situasinya keadaannya entah di ruko atau di kos-kosan atau apa, itu gua jaminin tuh penipuan. Hati-hati banget buat kalian. Kasih tahu kalau kalian nonton video ini, kasih tahu ke teman-teman kalian biar nggak ada orang-orang yang tertipu lagi, dan agar oknum-oknum yang kayak begini nih biar cepet-cepet dimusnahkan lah, karena merugikan banyak orang. Jadi untuk video kali ini segitu aja. Thank you banget buat kalian yang sudah menonton video yang gak jelas ini. Cukup jelas sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau di like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video gua berikutnya.